You want to fight? Oh. Halo teman-teman yang budiman, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu ya. Jumpa lagi bersama Kopi Wi-Fi Channel. Di video kali ini saya akan mengulas alur cerita film berjudul Enough atau dalam bahasa Indonesianya Cukup. Film ini bercerita tentang seorang wanita yang bahagia dengan kehidupan pernikahannya, hingga tiba saatnya ia tahu suaminya berselingkuh. Kalian mau tahu kelanjutan ceritanya? Ikutin aja alur cerita film ini sampai habis ya. Tapi jangan lupa like, komen yang positif, dan subscribe. Selamat menonton dan terima kasih. Cekidot. Cerita ini berawal di sebuah restoran di Los Angeles. Ada seorang perempuan bernama Slim. Ia seorang pekerja keras dan periang. Hari ini, Slim melayani seseorang yang berusaha untuk merayunya. Pertama ia tidak menanggapinya, tetapi setelah rekan kerjanya menyemangatinya dan mengatakan bahwa mungkin itu cara mendekatinya, Slim pun sedikit ragu-ragu. Tak lama Slim pun membawakan pesanan orang itu dan menanggapi orang itu dengan baik. Tiba-tiba seorang lelaki di belakang lelaki yang merayu Slim bangkit, dan mengatakan bahwa Slim hanya dibuat sebagai barang taruhan pria itu dengan temannya yang lain. Slim menjadi kesal dan pria yang membantu Slim mengusir pria perayu itu dan meminta maaf pada Slim. Lalu pria yang membantunya itu pergi dan rekan Slim yang bernama Ginny menyuruhnya menyusul pria itu. Singkat cerita pria itu bernama Mitch Hiller. Akhirnya Mitch dan Slim menikah. Dirayakan dengan meriah serta dihadiri oleh rekan-rekan mereka untuk memberi restu. Orang tua Mitch tidak terlalu setuju putranya menikah dengan Slim, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mitch dan Slim terlihat saling mencintai dan sangat bahagia. Mitch sangat memanjakan Slim. Slim hamil dan menginginkan rumah orang yang masih berpenghuni. Mitch rela menawar rumah orang yang Slim suka dan membayar dengan harga berapapun juga. Dan akhirnya mereka bisa mendapatkan rumah itu dan pindah ke sana. Hari berganti hari. Pada saat Mitch sedang bekerja, ia mendapat telepon dari rumah sakit mengabarkan Slim akan melahirkan. Ia langsung bergegas pergi ke sana. Saat tiba di rumah sakit, Mitch senang dan bertemu dengan putri kecilnya yang diberi nama Grace. Beberapa tahun berlalu Mitch, Slim dan Grace masih terlihat seperti keluarga yang sangat bahagia. Mereka selalu pergi berlibur bersama. Suatu hari Slim mengalami penolakan dari Mitch tetapi Slim tidak pernah curiga sedikit pun. Hingga pada saat ia sedang beberes di dapur handphone suaminya berbunyi dan ia mengangkatnya. Terdengar di sana suara perempuan, ternyata itu selingkuhan Mitch. Slim menutup telepon dan merasa sangat kesal. Tak lama suaminya datang dan Slim mengatakan semuanya. Tetapi Mitch mengatakan bahwa perempuan itu tidak penting, yang penting hanya Slim dan Grace. Mitch meyakinkan Slim bahwa ia benar-benar minta maaf. Berkali-kali kalau ketahuan, Mitch selalu minta maaf. Hingga ada waktu Slim benar-benar sudah hilang kesabaran, Mitch dan Slim terlibat adu mulut dan saat Slim mengancam untuk pergi, Mitch memukulinya dan mengancam Slim dengan mengatakan bahwa ia yang menghasilkan uang dalam keluarga, ia bisa melakukan apapun yang dia suka dan tidak akan mengakhiri perselingkuhannya kecuali kalau memang ia ingin mengakhirinya. Sebelum pergi, Mitch mengambil kunci mobil Slim dan SIM milik Slim, lalu ia pamit untuk pergi menemui selingkuhannya. Keesokan paginya Slim pergi ke ibu Mitch dan mengatakan tentang pemukulan yang dilakukan Mitch. Ibu Mitch merasa kasihan tetapi seperti menyalahkan Slim. Slim butuh teman bercerita, ia pergi ke restoran tempat ia bekerja dulu dan menemui sahabatnya Ginny. Slim bercerita kegundahannya dan meminta saran dari Ginny. Ginny menyarankan agar Slim melaporkannya pada polisi tetapi Slim malah marah dan mengatakan dia tidak akan memenjarakan ayah dari anaknya. Merasa bersalah mengatakan itu Ginny minta maaf dan menyuruh Slim untuk tenang. Dan Ginny terus memberi masukan kepada Slim agar ia tidak terluka lebih dalam.
Slim menjemput Grace di sekolahnya tetapi gurunya mengatakan bahwa Grace sudah dijemput oleh ayahnya. Slim terkejut dan Slim berpura-pura mengatakan pada gurunya mungkin ia lupa kalau hari ini suaminya yang harus menjemputnya. Setelah itu Slim bergegas untuk kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, tidak ada Mitch maupun Grace. Slim semakin panik dan menelpon Mitch. Ternyata Mitch mengajak Grace pergi ke kebun binatang. Mitch dan Grace sudah sampai di rumah. Dan pada saat makan malam, Slim menanyakan mengapa ia tidak memberitahukan bahwa akan menjemput Grace. Malah Mitch yang menanyakan mengapa Slim membahas masalah pemukulan dirinya pada ibunya dan sahabatnya Ginny. Mitch dan Slim beradu mulut lagi. Dan berakhir dengan Slim terdiam melihat Grace memandanginya. Keesokan paginya Slim pergi ke kantor polisi dan bertanya-tanya masalah ini kepada polisi. Tetapi ia tidak jadi melaporkan kejadian ini karena hukum perlindungannya masih sangat minim. Karena Mitch bisa berbuat apa saja dengan uangnya. Karena sudah tidak tahan Slim akan mengajak Grace untuk pergi dari rumah. Ia meminta bantuan teman-temannya. Pada saat larut malam ketika Mitch masih tertidur, Slim menyelinap keluar dan mengambil Grace dari kamarnya. Belum sempat Slim keluar, tiba-tiba Mitch muncul dari belakang, menjambak rambut Slim hingga ia terjatuh, lalu Mitch menendangnya. Teman-temannya sangat khawatir karena Slim tidak juga keluar dan mereka mendengar teriakan Slim, mereka langsung berlari masuk. Mereka masuk secara paksa ke dalam. Sesampainya di dalam Mitch menodongkan pistolnya ke arah teman-teman Slim. Slim sudah tergeletak di bawah dengan banyak luka memar. Mitch marah karena mereka sudah ikut campur urusan rumah tangga Slim dan Mitch. Phil segera mengangkat Grace yang terbaring di sofa dan membangunkannya agar melihat ayahnya. Dengan itu Mitch langsung menyembunyikan senjatanya karena Ridak ingin Grace melihat perbuatannya. Phil dan yang lainnya segera membawa Slim dan Grace pergi dari rumah itu. Slim harus bersembunyi dari Mitch tetapi ia tidak bisa ke rumah teman-temannya karena Mitch mengetahui rumah mereka semua. Akhirnya ia memutuskan untuk menyewa kamar di sebuah hotel. Pada saat membayar ternyata kartu kredit milik Slim tidak dapat digunakan dan pada saat akan mengambil tunai, rekening tabungannya juga sudah kosong. Slim pergi ke bank, pihak bank mengatakan bahwa rekening milik Slim sudah dibekukan. Akhirnya Slim memutuskan untuk menginap di sebuah motel dengan bantuan dari teman-temannya dan ternyata Mitch sudah melacak keberadaan Slim dan Grace. Mitch mencoba masuk ke kamar Slim dan Grace dengan paksa. Slim dan Grace berusaha melarikan diri dari kejaran Mitch. Slim dan Grace berhasil naik ke bis dan meninggalkan Mitch yang kesal karena tidak berhasil menangkap Slim. Phil mengantar dan membiayai tiket Slim dan Grace untuk pergi ke Seattle sementara waktu. Di Seattle, Slim dan Grace akan tinggal sementara bersama teman lama Slim yang bernama Joe. Saat di rumah Joe, tiba-tiba pintu rumah diketuk, Slim kaget dan menyuruh Grace diam dan mereka bersembunyi. Ada beberapa orang pria menyamar sebagai detektif polisi dan mengatakan akan melakukan penyelidikan penculikan. Mereka menggeledah dan mengacak-acak rumah Joe. Dan tak menemukan keberadaan Slim dan Grace, para pria itu pergi meninggalkan rumah Joe. Slim dan Grace terpaksa meninggalkan rumah Joe karena tidak ingin Joe terlibat banyak masalah. Slim dan Grace pergi ke San Francisco untuk pergi ke tempat ayahnya yang bernama Jupiter. Jupiter sangat kaya dan sangat asing bagi Slim karena mereka tak pernah bertemu. Slim ingin meminta bantuan kepada Jupiter tetapi Jupiter mengira Slim sama dengan yang lain hanya mengaku-ngaku sebagai anaknya karena ingin uang Jupiter. Jupiter memberikan Slim uang $12, tetapi Slim tidak menerimanya dan ia menarik kalung yang dipakainya dan memberikannya kepada Jupiter. Lalu Slim pergi, Jupiter hanya kaget dan memandangi kalung itu. Slim hanya bisa menangis dan sedih karena tidak tahu harus berbuat apa lagi. Grace berusaha menenangkan Slim. Ingin membuka lembaran baru Slim merubah penampilannya dan pergi ke Michigan Utara serta bergabung dengan sebuah komunitas yang membantu ia dan Grace. Slim memulai hidupnya yang baru, ia mendapatkan akta kelahiran palsu dengan mengatakan akta kelahirannya hilang. Dan mulai mencari dan melamar pekerjaan. Tiba-tiba Slim menerima sebuah paket yang ternyata berisi uang. Uang itu diberikan oleh Jupiter yang mengungkapkan bahwa rekan Mitch datang mengancamnya dan ia menghubungi tempat Slim bekerja di Los Angeles dan Phil menceritakan semuanya.
Dengan uang dari Jupiter, Slim dapat hidup layak bersama Grace. Ia mulai membeli rumah dan memasang rumahnya dengan berbagai perlengkapan keamanan. Slim dan Grace harus berkendara jauh untuk menelpon ibu Mitch agar Mitch melacaknya, tetapi bukan tempat keberadaan Slim sebenarnya. Hari ini Grace memohon agar dapat menelpon ayahnya, dan karena melihat Grace sedih akhirnya Slim mengizinkannya. Ternyata Mitch bersama rekannya mengacak keberadaan Slim. Rekannya yang membantu Mitch itu ternyata adalah orang di restoran yang merayu Slim pada saat pertama kali bertemu dengan Mitch. Teman Mitch itu bernama Robbie. Mitch memaksa temannya itu untuk segera menemukan Slim dengan cara ia yang harus turun tangan sendiri mencarinya dan Mitch sedikit mengancam Robbie. Joe mengunjungi Slim, dan Slim menjemputnya di dermaga. Pada saat itu juga ternyata Robbie juga ada di kapal itu, dan ia melihat keberadaan Slim dan Grace. Robbie mengawasi Slim dan Grace untuk melaporkannya pada Mitch. Joe menginap di rumah Slim dan menghabiskan waktu bersama Slim dan Grace. Joe sudah pulang kembali ke rumahnya. Dan tiba-tiba keesokan paginya Mitch sudah muncul di rumah Slim dan mereka terlibat pertengkaran. Mitch berusaha membunuh Slim. Grace melihatnya, ia berusaha menghentikan ayahnya menyiksa ibunya. Mitch tidak peduli, ia mendorong Grace hingga terjatuh. Melihat itu Slim ada kesempatan menyemprotkan gas air mata ke mata Mitch dan membawa Grace untuk pergi dari rumah itu. Robbie yang menunggu di luar berusaha mengejar dan menangkap Slim. Dan Slim berhasil meloloskan diri dari kejaran Robbie. Slim dan Grace pergi menjauh dari rumah mereka dan tiba di sebuah kota. Slim berkonsultasi dengan seorang pengacara mengenai kasusnya ini, tetapi pengacara itu mengatakan bahwa tidak banyak yang dapat dilakukan oleh Slim karena sudah terlambat untuk melaporkan suaminya. Akhirnya Slim pergi dan mengirim Grace bersama Ginny ke tempat yang aman agar Mitch tidak dapat menemukannya. Slim bersembunyi di San Francisco dan ia berlatih bela diri yang bernama Krav Maga. Slim berlatih sangat keras untuk melawan Mitch. It takes twice as much. Get around, drop that arm, reach up, grab my hand. There. Good. Go! Go! Hingga tiba harinya ia sudah siap menghadapi Mitch. Slim menemui Jupiter menanyakan keberadaan Mitch karena ayahnya membantu Slim melacak Mitch. Dan dengan bantuan Jupiter, ia mulai melancarkan rencananya, sebelum ia kembali ke Los Angeles. Slim sudah tiba di rumah baru Mitch. Slim menyelinap masuk dan bersembunyi di atas. Ia melihat Mitch sedang tidur bersama kekasihnya. Slim bersembunyi di atas hingga Mitch berangkat kerja. Setelah Mitch berangkat kerja, Slim turun dan mempersiapkan segala sesuatu sebelum ia bertemu dan berbicara dengan Mitch. Slim mulai memutuskan kabel telepon, memindahkan tempat benda-benda tajam dan senjata yang ada di dalam rumah dan meletakkan surat palsu yang mengatakan bahwa ia ada di sana untuk membahas hak asuh Grace. Slim berganti kostum dan sedang menunggu Mitch pulang ke rumah. Mitch sudah tiba di rumah. Slim mematikan lampunya dan mulai melakukan permainannya dengan meneror Mitch. Mitch mencari-cari keberadaan Slim. Dan akhirnya Slim menyalakan lampunya dan ia muncul di hadapan Mitch. Mitch meremehkan Slim saat Slim mengajaknya untuk bertarung. Slim terus memukul Mitch dan akan mengatakan jika terjadi sesuatu pada Mitch, ia akan mengatakan pada polisi bahwa ini adalah tindak pembelaan diri. Mitch pura-pura pingsan dan melihat Slim lengah, ia menyerangnya hingga Slim terjatuh. Dan saat Mitch akan menendangnya, Slim mempraktekkan sesuai yang diajarkan guru latihannya. Lalu menendang Mitch jatuh dari balkon dan mengenai meja kaca yang menyebabkan Mitch mati. Slim segera beberes diri dan membuang semua perlengkapan yang ia gunakan ke sungai, lalu ia kembali ke rumah Mitch. Tak lama polisi tiba atas laporan Ginny. Dan polisi memang menganggap bahwa kasus ini murni tindakan pembelaan diri. Akhirnya Slim dan Grace dapat bersatu kembali serta terbebas dari ancaman yang menakutkan serta hidup bahagia. Okelah teman-teman, sekian dulu video alur cerita film kali ini. Setiap film pasti mempunyai pesan moral, ambillah pesan moral yang baik dan buang pesan moral yang jelek. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.